Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Hasil dari pembahasan kelompok saya yaitu kelompok 1. Karakteristik bioma di dunia. Bioma adalah faktor-faktor perbedaan posisi geografis, iklim, keadaan tanah, tinggi rendah permukaan bumi, jumlah makanan, keberadaan predator, dan perilaku manusia yang menyebabkan pembentukan beberapa jenis komunitas hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama. Karakteristik suatu bioma. Pada setiap bioma, ada suatu komunitas klimaks yang berarti komunitas yang sudah mencapai perkembangan maksimal, sehingga jika terjadi perubahan itu tidak tampak lagi. Dalam komunitas tersebut, ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Contohnya, hutan gugur daun, hutan berdaun jarum, dan padang rumput. Komunitas tersebut stabil sepanjang masa, kecuali terdapat kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas seperti bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan manusia. Bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim dominan mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Ada beberapa unsur dari iklim, yaitu suhu udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Mari kita bahas satu persatu unsur dari iklim. Suhu udara. Suhu udara adalah derajat panas atau dingin udara di atmosfer. Suhu udara di bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lama penyinaran matahari. Suhu udara adalah salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi. Augustin P. de Candolle membagi jenis vegetasi berdasarkan hubungannya menjadi 5 kelas vegetasi. Yang pertama, megaterm. Jenis tumbuhan yang tumbuh di suhu tinggi atau beriklim tropis serta curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Contohnya vegetasi hutan hujan tropis. Vegetasi ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kedua, xerophyta. Jenis tumbuhan yang tumbuh di suhu tinggi atau beriklim tropis dengan curah hujan yang rendah. Contohnya vegetasi gurun dan lingkungan semi-arid. Vegetasi ini dapat ditemukan di sekitar daerah Parangtritis dan Yogyakarta. Ketiga, mesoterm. Jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim sedang atau subtropis dan memiliki pergantian suhu rendah ke tinggi. Contohnya, tumbuhan hutan gugur tropis. Vegetasi ini tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Keempat, mikroterm. Jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim dingin dan suhu relatif lebih rendah sepanjang tahun. Contohnya vegetasi hutan berdaun jarum. Vegetasi ini terdapat di lereng Ranu. Yang terakhir, hekisoterm. Jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim kutub atau salju dengan suhu yang sangat rendah sepanjang tahun. Contohnya vegetasi tundra alpin, seperti spesies lumut-lumutan. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan total uap air di udara. Semakin tinggi uap udara, maka semakin banyak kandungan uap air. Kelembapan suatu daerah dipengaruhi oleh curah hujan dan angin. Sesuai dengan tingkat kelembapan udaranya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi berikut. 1. Xerophyta. Jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan dengan kelembapan udara yang sangat rendah. Contohnya, kaktus dan beberapa jenis rumput gurun. Kedua, mesophyta. Jenis tumbuhan darat yang hidup di lingkungan lembab, dia tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, serta tidak terlalu dekat dengan badan air. Contohnya tanaman hutan, padang rumput, serta tanaman budidaya, seperti anggrek dan jamur. Ketiga adalah hygrofita. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan darat yang basah. Contohnya tumbuhan paku-pakuan. Keempat, hidrofita. Tumbuhan yang hidup terendam sebagian atau seluruhnya dalam air. Tumbuhan ini memiliki batang yang lembut, daun yang tipis, dan terkadang tidak memiliki akar.
Contohnya tanaman apu-apu, eceng gondok, hidrilia, teratai, dan selada air. Kelima, halofita. Tumbuhan yang hidup di tanah dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi. Tumbuhan ini berada di rawa-rawa dekat laut. Contohnya mangrove atau bakau. Keenam, tropofita. Jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kelembapan yang ekstrim dan kekeringan. Jenis tumbuhan ini disebut juga tumbuhan penanggas. Contohnya pohon jati, kedondong, dan kapuk randu. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin mengalir ke tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Oleh karena itu, aliran udara bergerak dari daerah kutub menuju daerah khatulistiwa. Angin berfungsi juga dalam hal penyebaran benih bunga. Angin kencang dapat mempengaruhi migrasi burung. Interaksi antara angin dan air juga dapat menyebabkan erosi tanah. Curah hujan. Curah hujan adalah sumber utama air tanah. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan dari daerah tertentu. Misalnya, pada tumbuhan di daerah tropis, maka vegetasinya antara lain pepohonan, tumbuhan perdu, paku, parasit, saprofit, liana, dan epifit. Pada hewan, misalnya hewan akan cenderung mengelompok di sekitar kolam air. Ketika persediaan air berkurang, maka hewan biasanya akan bermigrasi. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tumbuhan bergantung pada matahari untuk berfotosintesis. Hewan bergantung pada matahari untuk memperoleh makanan. Letak astronomis mempengaruhi jumlah cahaya dan intensitas cahaya matahari di suatu tempat, sehingga mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Cahaya matahari juga mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Faktor yang kedua adalah fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku pada suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Fisiografi berpengaruh terhadap kondisi iklim lokal dan edafik yang ditimbulkan. Fisiografi mempunyai ciri-ciri topografi, struktur, karakter fisik, dan sejarah geologi dan geomorfik yang berbeda dengan satuan lainnya. Bentukan-bentukan landform yang relatif sama atau mirip proses pembentukan dan dinamikanya. Ketiga adalah edafik. Edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Tanah merupakan media yang kompleks karena mengandung mineral, material organik, air, serta udara. Faktor edafik mencakup hal-hal berikut. Kedalaman lapisan atas tanah mempengaruhi akses terhadap air, nutrisi, dan stabilitas struktural tumbuhan. Tekstur dan struktur tanah mempengaruhi kerapatan tanah dan stabilitas agregat tanah, ruang pori, udara tanah, serta ketersediaan air tanah. Muatan materi organik di dalam tanah mempengaruhi sifat tanah, stabilitas struktur tanah, kapasitas menahan air tanah, warna tanah, retensi dan mobilitas polutan, serta kapasitas penyangga. Derajat keasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan air dan menunjukkan tingkat asam atau alkalitas. Kejenuhan basa yang menjadi pasokan nutrisi penting yang optimal diinginkan untuk menghindari gejala kekurangan, meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta pengurangan hasil panen secara konsekuen. Yang terakhir adalah biotik. Biotik adalah faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan. Tumbuhan merupakan produsen rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan rantai makanan tersebut. Dalam dunia hewan, jumlah karnivor dibatasi oleh ketersediaan mangsa yang mereka makan agar spesies yang dimakan dapat bertahan dan bereproduksi. Bagian 1. Persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki sistem ekosistem yang paling banyak jumlah floranya sehingga menghasilkan keberagaman flora.
pada hujan tropis, biasanya ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang menempel di batang. Contohnya, pohon palem, pohon rotan, hingga bunga yang sudah sangat terkenal yaitu Rafflesia arnoldi. Kedua, hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan yang dimana banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang menggugurkan bunganya. Biasanya hutan gugur dapat ditemukan di Eropa Tengah, Rusia, Jepang, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan gugur seperti pohon maple, pohon cemara, dan pohon pakis. Ketiga adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Meskipun pohon itu cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya sangatlah jarang terjadi. Kawasan sabana ini bisa kamu lihat di beberapa negara seperti Nigeria, Australia, Costa Rica, India, dan lain-lain. Jika tidak ingin ke luar negeri, kamu bisa melihat sabana di Indonesia atau tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Contoh tumbuhan kawasan sabana ditumbuhi baik sekali rumputan, pohon akasia, dan pohon palem. Keempat adalah padang rumput atau stepa. Padang rumput adalah tanah datar yang sangat luas dan kering. Biasanya padang rumput terletak di wilayah tropis hingga ke wilayah subtropis. Negara-negara yang memiliki padang rumput yaitu Afrika Selatan, Kirgistan, Jepang, bahkan ada di Indonesia. Padang rumput di Indonesia di wilayah Gunung Semeru. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lingkungan padang rumput biasanya hanya rumput-rumput saja dan tumbuhan yang tidak berkayu. 5. Gurun. Gurun adalah padang yang luas dan tandus. Dan umumnya, gurun merupakan padang pasir. Sinar matahari di gurun sangatlah panas, bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Gurun ini bisa kamu lihat di beberapa negara yaitu Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, India, Iran, dan lain-lain. Tumbuhan yang bisa hidup atau tumbuh, contohnya kaktus, pohon kurma, pohon palem, dan jenis-jenis lainnya. Keenam adalah taiga. Istilah taiga diambil dari bahasa Rusia yang jika diartikan adalah hutan terluas yang ada di dunia. Hutan terluas ini tersebar di Eurasia dan Amerika Utara, Kanada, Siberia Utara, Rusia, dan lain-lain. Tumbuhan yang ada di hutan taiga biasanya bentuk seperti jarum atau pohon konifer. Jenis-jenis tumbuhan konifer seperti pohon alder, pohon jumper, pohon spruce, dan lain-lain. Terakhir adalah tundra. Tundra adalah daerah beku dan tandus yang letaknya hanya ada di kutub saja. Pada kawasan tundra tidak ada pohon yang menjulang tinggi, yang ada hanya rumput-rumput kecil saja. Persebaran fauna di dunia. Sistem selater dan perubahan tambahan dari Wallace memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang. Zona biogeografi ini didasari pola persebaran makhluk hidup yang berada di daerah darat dan kemudian diklasifikasikan menjadi bioma dan tipe-tipe habitat. Keenam zona itu adalah zona Nearktik, Neotropik, Australis, Oriental, Palearktik, dan Ethiopian. 1. Zona Nearktik. Zona Nearktik membentang dari Arktika Utara, Kanada, ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland. Zona ini dipisahkan dari Palearktik oleh Selat Bering dan dari Neotropik oleh zona transisi Meksiko, Amerika Tengah. Zona Nearktik Utara terdiri dari tundra dan taiga, dengan hutan gugur beriklim sedang di tenggara, padang rumput di wilayah selatan sampai tengah, dan gurun di barat daya. Sekitar 70 tahun yang lalu, zona Nearktik terisolasi karena sudah terpisah dari benua Laurasia. Namun, belum berhubungan dengan zona Palearktik di selatan. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah kuda, unta, dan kungkang. Kedua, zona Neotropik. Zona Neotropik terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Di batas utara, wilayah ini terisolasi oleh lautan. Zona Neotropik dibatasi oleh kesamaan flora dan fauna. Walaupun berada cukup dekat, flora dan fauna zona Neotropik ini tidak sama dengan zona Nearktik karena sejarah tektonik yang berbeda.
Tanah genting Panama yang menyambungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan baru terbentuk sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah kera, tikus, dan kelelawar. Ketiga, zona Australis. Zona Australis meliputi Australia dan Papua Nugini serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur, seperti Kepulauan Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah possum, bandikut, dan kanguru. Keempat, zona Oriental. Zona Oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari subbenua India, Asia Tenggara, dan bagian dari Kepulauan Nusantara, Malaya Archipelago, yang berarti di utara dan barat garis Wallace. Zona ini diisolasi dari zona Paleartik oleh gurun pasir dan pegunungan, dan dari zona Australis oleh zona transisi Wallacea membentang ke timur dari garis Wallace, yang meliputi Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah tupai, tarsius, dan kubung. Kelima, zona Paleartik. Zona Paleartik merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Zona ini terpisah dari zona Ethiopian di sebelah selatan oleh padang pasir. Zona ini terpisah dari zona Oriental di Tenggara oleh pegunungan Himalaya. Zona ini terpisah dari zona Neartik di sebelah barat oleh Selat Bering. Zona Paleartik terbagi menjadi daerah Euro sampai Siberia. Cakungan Mediterania, Gurun Sahara dan Arab, Asia Barat dan Tengah, Asia Timur, dan beberapa badan air tawar yang besar. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah serigala, kelinci, dan karibu. Terakhir adalah zona Ethiopian. Zona Ethiopian mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Ethiopian dan Paleartik Selatan. Sub-Sahara Afrika termasuk pita dari hutan hujan tropis berpusat di Khatulistiwa dan membentang sepanjang Teluk Guinea dan utara Sungai Senegal. Hutan hujan diapit oleh padang sabana luas yang meliputi daerah lintang pertengahan, dan sebagian besar barat daya Afrika adalah gurun. Madagaskar memiliki hutan hujan di sepanjang pantai timur dan sabana di barat. Keduanya sejajar dengan dataran tinggi yang berada di tengah. Contoh keluarga hewan endemik di zona ini adalah jerapah, kuda Nil, dan lemur. Kedua, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Terdapat 3 kawasan utama persebaran flora di Indonesia. 3 kawasan itu adalah sebagai berikut. Kawasan flora subregion Indonesia sampai Malaysia di bagian barat, di mana terdapat hutan hujan tropis. Kepulauan Wallacea terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku di bagian tengah, di mana terdapat hutan musim. Subregion Australia di bagian timur, di mana terdapat hutan sabana. Ketiga kawasan flora ini terbagi atas 4 wilayah, yakni wilayah flora Sumatera Selatan, wilayah flora Jawa Bali, wilayah flora Kepulauan Wallacea, dan wilayah flora Papua. Berikut karakteristik setiap wilayahnya. 1. Wilayah flora Sumatera Kalimantan. Iklimnya berciri hujan tropis, tingkat kelembapan udara tinggi, curah hujan tinggi, suhu rata-rata tinggi. Tipe vegetasinya, hutan hujan tropis, hutan bakau, variasi spesies heterogen, tingkat kepadatan tinggi. Contoh floranya adalah Rafflesia arnoldi, meranti, dan damar berbagai jenis. Kedua, wilayah flora Jawa Bali. Ciri-ciri iklimnya, curah hujan semakin berkurang ke arah timur, tingkat kelembapan semakin berkurang ke arah timur. Tipe iklim wilayah Jawa Barat, hujan tropis dan monsun tropis. Tipe iklim beberapa wilayah sabana tropis. Tipe vegetasinya,
Hutan hujan tropis di Jawa Barat seperti di Ujung Kulon, Cibodas, dan Pananjung. Hutan monsun tropis di wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang dari Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Sabana tropis di wilayah Jawa Timur, bagian timur, dan Pulau Bali. Hutan bakau di daerah Pulau Jawa dan Bali. Contoh floranya adalah pohon jati, pohon gandaria, dan pinus merkusi. Ketiga, wilayah flora Kepulauan Wallacea. Ciri-ciri iklimnya lebih kering dan kelembapan udara lebih rendah, kecuali Maluku. Tipe vegetasinya, sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan hutan campuran di Maluku dengan berbagai jenis rempah. Contoh floranya adalah pala, cengkih, dan kayu manis. Terakhir adalah wilayah flora Papua. Ciri-ciri iklimnya adalah tipe iklim hujan tropis atau AF. Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Contoh floranya adalah eukaliptus, bintangur, dan anggrek hitam Papua. Persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia. Berikut adalah contoh persebaran fauna di Indonesia. 1. Wilayah Indonesia bagian barat. Jenis hewan asiatis. Tempat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh faunanya, mamalia, orangutan, tapir, dan rusa. Jenis reptilianya, kura-kura, bunglon, dan buaya. Jenis burungnya adalah merak, burung hantu, dan walet. Kedua, wilayah Indonesia bagian tengah. Jenis hewan peralihan. Tempatnya berada di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Maluku. Contoh faunanya, jenis mamalia, musang, kukus, dan babi rusa. Jenis reptilianya biawak, komodo, ular, dan soa-soa. Jenis burungnya adalah angsa, merpati, dan raja udang. Ketiga adalah wilayah Indonesia bagian timur. Jenis hewan australis. Tempatnya berada di Pulau Papua dan sekitarnya. Contoh faunanya, mamalia, kanguru, walabi, dan kelelawar. Reptilianya, biawak, ular, dan kadal. Jenis burungnya ada kasuari, nuri, dan cendrawasih.